Pancasila sebagai ideologi nasional adalah sistem nilai, cita-cita, dan keyakinan yang bersumber dari kepribadian bangsa Indonesia dan dijadikan dasar serta pedoman hidup berbangsa dan bernegara. Disebut ideologi nasional karena Pancasila digali dari budaya, adat istiadat, serta pandangan hidup bangsa Indonesia sendiri. Para pendiri bangsa sebagai dasar negara disepakati sejak 18 Agustus 1945, menjadi landasan persatuan dalam masyarakat yang majemuk. Contohnya beragam suku, agama, bahasa, dan budaya. Sekarang kita masuk pada poin A, yaitu asal mula Pancasila. Pancasila memang lahir melalui proses yang panjang dan memiliki cerita yang menarik. Menjelang kemerdekaan Indonesia tahun 1945, bangsa Indonesia memerlukan dasar negara. Oleh karena itu dibentuk Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan atau yang kita kenal sebagai BPUPKI. Pada sidang pertama BPUPKI dibahas rumusan dasar negara oleh para pendiri bangsa, yaitu Muhammad Yamin menyampaikan usulan dasar negara pada tanggal 29 Mei 1945. Profesor Dr. Supomo menyampaikan gagasannya pada tanggal 31 Mei 1945 dan Insinyur Soekarno menyampaikan pidato yang memperkenalkan istilah Pancasila sebagai dasar negara pada tanggal 1 Juni 1945. Dan pada tanggal 22 Juni 1945 dibentuk Panitia 9 yang beranggotakan tokoh-tokoh nasional seperti Soekarno, Hatta, Yamin, Agus Salim, dan lain-lain. Panitia ini juga merumuskan Piagam Jakarta yang memuat sila-sila dasar negara sebagai kompromi antara kelompok nasionalis dan Islam. Sidang kedua BPUPKI yang membahas rancangan UUD pada tanggal 10 sampai 17 Juli 1945. Dan sesudah proklamasi PPKI mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 dengan Pancasila sebagai dasar negara dan juga rumusan awal sila pertama yang berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Dan setelah melalui proses-proses tersebut, pada tanggal 18 Agustus 1945 lahirlah Pancasila yang kita kenal sekarang. Poin B, kedudukan dan fungsi Pancasila. Pancasila memiliki kedudukan dan fungsi yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Nah, berikut adalah beberapa contoh poin di antaranya. Poin pertama, kedudukan Pancasila. Sebagai dasar negara, Pancasila menjadi landasan dan pedoman dalam menyelenggarakan negara. Baru yang kedua, sebagai ideologi negara. Pancasila mempersatukan bangsa dan menjadi landasan bagi tegaknya suatu negara. Baru masuk dalam poin kedua, fungsi Pancasila. Pancasila menjadi pemersatu bangsa, mempersatukan bangsa Indonesia dan memelihara persatuan dan kesatuan. Baru yang kedua itu, poin kedua, pembentukan kepribadian. Pancasila membentuk kepribadian bangsa Indonesia dan menjadi sumber nilai. Yang ketiga, sumber hukum. Pancasila menjadi sumber hukum dari segala sumber hukum di Indonesia. Keempat, kontrol sosial. Pancasila menjadi kontrol sosial bagi pemerintah, wakil rakyat, dan masyarakat. Kelima, cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Pancasila menjadi cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur. Keenam, etika politik. Pancasila menjadi etika politik bagi bangsa Indonesia dan menjadi pedoman dalam menjalankan pemerintahan. Ketujuh,
pandangan hidup atau way of life. Pancasila menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia dan menjadi pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Kedelapan, perjanjian luhur. Pancasila menjadi perjanjian luhur bangsa Indonesia dan harus diamalkan serta dilestarikan. Kesembilan, Pancasila menjadi falsafah hidup. Pancasila menjadi falsafah hidup bangsa Indonesia dan memberikan jawaban yang mendasar dan menyeluruh atas masalah-masalah asasi filsafat tentang negara Indonesia. Dan yang terakhir, ke-10, pembina persatuan dan kesatuan. Pancasila menjadi pembina persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Terima kasih. Kita masuk ke poin C, yaitu perbandingan ideologi Pancasila dengan paham ideologi besar lainnya di dunia. Yang pertama, Pancasila. Hakikatnya, ideologi terbuka khas Indonesia berakar pada budaya dan nilai bangsa. Ciri utamanya yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Tujuannya mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan keseimbangan spiritual, moral, sosial, dan material. Yang kedua, liberalisme atau kapitalisme. Hakikatnya menjunjung tinggi kebebasan individu dan kepemilikan pribadi. Ciri utamanya demokrasi liberal, pasar bebas, persaingan ekonomi. Perbedaan dengan Pancasila menekankan keseimbangan antara hak individu dan kepentingan bersama, sedangkan liberalisme lebih condong pada individualisme. Pancasila mengedepankan keadilan sosial, sedangkan liberalisme menekankan efisiensi pasar. Yang ketiga, sosialisme atau komunisme. Hakikatnya menekankan kepemilikan bersama atas alat produksi atau kesetaraan. Ciri utama kolektivisme, pemerataan kontrol negara atas ekonomi. Perbedaan dengan Pancasila menghargai kepemilikan pribadi dengan pembatasan untuk kepentingan umum. Sedangkan komunisme menolak kepemilikan pribadi. Pancasila menekankan spiritualisme atau ketuhanan. Komunisme cenderung ateistik. Yang keempat, fasisme atau nasisme. Hakikatnya ideologi otoriter, nasionalis ekstrem, dan militeristik. Ciri utama kultus terhadap pemimpin, kebebasan rakyat ditekan, supremasi ras atau bangsa. Perbedaan dengan Pancasila menekankan demokrasi dan kemanusiaan. Fasisme mengabaikan hak individu. Pancasila mengedepankan persatuan yang inklusif, sedangkan fasisme eksklusif dan diskriminatif. Yang kelima atau yang terakhir, Islamisme politik atau khilafah. Hakikatnya sistem politik berbasis agama Islam secara formal. Ciri utama syariat Islam sebagai hukum negara, persatuan umat Islam global. Perbedaan dengan Pancasila menghargai keberagaman agama, tidak hanya satu. Pancasila menempatkan ketuhanan secara inklusif, sedangkan Islamisme politik eksklusif.